Tetapi untuk melihat apakah sholat saya diterima Allah, apa sholat anak saya, istri saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita lihat akhlak kita setelah kita mengerjakan sholat. Akhlak kita setelah kita mengerjakan sholat. Sebelum sholat kita menggibah, memfitnah, berdusta, mencuri, berzina. Setelah kita mengerjakan sholat isya mungkin, Masya Allah, Allah datangkan ketakutan, rasa takut untuk membuat perbuatan keji dan mungkar. Hakikatnya sholat isya kita di hari ini telah diterima oleh Allah, sehingga tercegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dalam satu hadis dikatakan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'min tadi. Sholat ini mi'raj, orang beriman naik. Ketika kita sholat di sisi Allah SWT, kita doa kita naik, derajat kita naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat ini akan mencegah pelakunya. Siapa pelaku sholat? Saya, istri saya, anak-anak saya, daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi umat Islam yang dia mengerjakan sholat, sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat yang ia kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dan pasti sholatnya akan mencegah ia dari perbuatan keji dan mungkar. Hari ini kalaulah ada hari ini kita mungkin saya sebagai selaku pelaku sholat belum mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ketika saya mengerjakan sholat, saya masih berbuat daripada keji dan mungkar. Atau istri anak-anak saya, atau bahkan umat Islam ada yang mengerjakan sholat tapi masih mencuri, tapi masih berzina, tapi masih menggibah, memfitnah, masih berdusta, masih banyak mengerjakan kemaksiatan, masih banyak mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Hakikatnya sholatnya bisa jadi sah di sisi Allah, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tolak ukur sholat yang sah atau tidak adalah tolak ukur fikih. Ketika 13 rukun ibarat sholat sempurna kita tunaikan, kita amalkan, maka sah sholat kita. Mulai dari niat, berwudu, gerakan, bacaan, tertib kita. Ketika sempurna itu kita kerjakan, maka hakikatnya sahlah sholat kita. Sahlah sholat kita. Tetapi untuk melihat apakah sholat saya diterima Allah, apa sholat anak saya, istri saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita lihat akhlak kita setelah kita mengerjakan sholat. Akhlak kita setelah kita mengerjakan sholat. Sebelum sholat kita menggibah, memfitnah, berdusta, mencuri, berzina. Setelah kita mengerjakan sholat isya mungkin, Masya Allah, Allah datangkan ketakutan, rasa takut untuk membuat perbuatan keji dan mungkar. Hakikatnya sholat isya kita di hari ini telah diterima oleh Allah, sehingga tercegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ini tolak ukur sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak mengukur hari ini apakah hari ini sholat saya sudah Allah terima atau tidak. Kemudian banyak lagi tolak ukur untuk melihat daripada sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Mungkin kita melihat hari ini saya tidak makan makanan haram, saya tidak minum minuman haram, yang secara zohirnya. Cuman terkadang hari ini ada makanan dan minuman atau yang masuk ke dalam badan kita atau yang kita gunakan, hakikatnya belum halal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berpengaruh juga terhadap diterima atau tidak sholat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inna sholata tanha anil fahsya wal munkar nih, sesungguhnya sholat yang hari ini saya kerjakan pasti ketika diterima oleh Allah mencegah saya dari perbuatan keji dan mungkar. Dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi hari ini kita hendak tanamkan, saya hendak tanamkan betapa pentingnya perkara sholat. Betapa pentingnya perkara sholat dalam kehidupan kita di dunia yang sementara nih, dan di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Semoga Allah SWT berikan kita hidayah, berikan kita inayah
Berikan kita kekuatan. Allah masih kasihani kita, masih pandang kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, agar kita bisa menjadi hamba yang perbaiki daripada sholat kita, menyempurnakan daripada tertib zahir dan batin daripada sholat kita. Dan yang terpenting adalah sholat kita ini bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian sifat-sifat dalam sholat bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita saling mendoakan. Doakan saya doakan semuanya agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.